Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngopi belum nih? Kita ngopi ya sambil sharing-sharing lah. Kita sharing-sharing. Ini kopi Gunung Halu, Sumedang Gunung Halu. Prosesnya honey. Ya. Kalau honey enaknya dibuat manual brew dengan V60. Suhunya di sekitar 95. Sorry nih kalau misalnya ada suara-suara yang sedang iniin splatteran ya, karena ini di luar. Oke, gini, banyak yang nanya sama saya, Kang, apa sih yang harus disiapkan menjadi seorang pengusaha itu, ya, untuk menjadi seorang pengusaha supaya kita kuat menjalani fase-fasenya, ya. Oke, begini. Memang yang saya pernah mengalami fase sebagai employee, sebagai karyawan. Kemudian saya juga sempat menjadi self-employee, ya. Kalau self-employee sampai saat ini juga masih saya lakukan. Saya sebagai konsultan restoran, konsultan bisnis kuliner. Dari tahun 2011 sampai sekarang, berarti ya kurang lebih sekitar mau beranjak ke 11 tahun. Dan itu sangat memberikan kesan terhadap saya bahwa menjadi pengusaha itu memang diawalinya dari sini. Kita harus mempersiapkan mindset karena tidak mudah. Di tahun pertama sampai tahun ketiga itu menjadi self-employed, saya sempat give up di tahun kedua, ya. Tetapi pada saat itu saya berpikir mungkin orang-orang pengusaha sukses lainnya pun mereka mengalami hal yang sama. Ternyata betul, ya. Ketika saya banyak bertanya dengan para pengusaha-pengusaha, terutama yang self-employed karena yang sesuai atau sama dengan apa yang saya jalankan. Itu memang antara tahun pertama kalau tahun pertama itu seperti diberi harapan, ya. Tahun kedua baru dikasih ujian, tahun ketiga itu memang betul-betul ujian yang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan ya kita harus siap untuk menjalani hal itu, ya, menjalani hal itu. Memang sulit dari mindset pekerja ke self-employed itu, atau menjadi seorang entrepreneur itu memang agak sulit. Itu perlu beberapa tahun, ya. Dan kegiatan yang intens, berdiskusi dengan orang-orang gitu, dengan orang-orang yang sevisi, seide, atau ya kita berkumpul. Kalau dulu sering berkumpul dengan teman-teman yang pekerja, ya. Setelah Anda memutuskan tidak bekerja kemudian menjadi pengusaha, ya Anda harus mengubah cara bergaul Anda dengan orang-orang yang mereka betul-betul pengusaha, begitu ya. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana mindset pengusaha itu seperti apa. Yang pertama yang ingin saya sharing adalah Anda harus mengenali diri Anda dulu. Siapa kita, ya? Kamu tuh siapa? Kamu itu sukanya apa? Passion kamu itu apa? Yang nggak kamu suka apa? Gitu, ya. Terus kemudian coba inventarisir pekerjaan apa yang membuat kamu itu tidak merasa lelah, tapi itu malah menjadi sesuatu yang menambah energi, ya. Nggak ada capeknya. Makanya kalau misalnya kita melihat orang-orang Jepang, dia workaholic, atau misalnya ada orang-orang yang dia pelukis gitu, ya, dia bisa melukis seharian nggak tanpa bosan gitu, menumpahkan ide gagasannya itu di kanvasnya, itu ya, itu adalah passion, ya. Seperti juga mungkin para kuli bangunan, kalau mereka passionnya sebagai kuli, ya dia bisa ngangkut berapa kintal dan berapa ton sehari gitu, ya. Nah, itu pun Anda, ya, bagaimana mindset Anda, kenali diri Anda, ya. Siapa lo, ya, siapa kamu, siapa saya, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, kemudian apa kesenangan kita, ya, apa yang tidak kita senangi.
Kemudian apa yang membuat kita lebih bersemangat itu cari tahu. Setelah itu Anda tahu, maka Anda lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Sehingga Anda bisa menghargai diri Anda sendiri, dan Anda bisa membuat perasaan kamu tuh lebih fresh, lebih ringan, lebih open minded ya. Sehingga apapun yang orang katakan, ya ini kesenangan saya. Tapi ingat, buatlah kesenangan itu menjadi cuan, sehingga dari kesenangan itu bisa membuat kamu tuh bisa jalan-jalan kemana-mana, menikmatinya. Oke? Sementara itu sharingnya hari ini, saya mau meneruskan ngopinya nih. Nanti kita lanjut lagi ya. Semoga apa yang saya sharing dengan kalian semua dan kamu semua ini bisa memberikan sebuah insight lah ya, bahwa pemuda adalah pengendali dunia. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.